Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekarang tim LAI dari Manokwari akan melakukan perjalanan ke Anggi dengan jarak tempuh sekitar 5 jam dengan medan yang sangat berat. Perjalanan panjang di tengah-tengah hamparan hutan dan udara yang sangat dingin. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Iya, selamat bertemu semuanya. Terima kasih untuk Mbak Erna yang sudah bergabung bersama kami di live IG malam ini. Iya, bagi yang belum kenal, Mbak Erna adalah ya alumni Duta Wacana. Lulus tahun berapa Mbak Erna? 9 berapa ya? Udah lupa, lama banget ya. Jangan dikasih tahu dong supaya Oh, kelihatan biar kelihatan tua. muda ya. Oh, biar Iya. nggak kelihatan tua. Iya. Iya. Mbak Erna adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Iya, Itu dia sudah. makanya keliling-keliling terus ya, harus membangun kemitraan, mikirkan bagaimana relasi LAI dengan teman-teman yang lain begitu ya. Ya, Iya. karena kan jangkauan pelayanannya luas ya, Kak. Iya, seluruh Indonesia ya. Indonesia, ya betul. Iya, seluruh Walaupun Indonesia kita jadi. punya perwakilan juga ya, ada perwakilan ya. Ada kan 4 kantor perwakilan di Medan, di Iya. Jayapura, di Mhm. Makassar dan Manado. Dan itu kantor perwakilan sudah cukup lama sebenarnya didirikan oleh LAI. Membantu untuk menjadi LAI mini lah di daerah-daerah itu. Karena bisa Oke. dibayangkan kalau tidak ada kantor perwakilan, maka tugasnya tambah berat ya. Biaya komunikasi itu kan mahal, transportasi dan sebagainya. Waktu itu Iya. Kalimantan belum seperti sekarang ya. Dulu Oh, Kalimantan kan iya. termasuk. Itu artinya akan ada kantor perwakilan di Kalimantan rencananya begitu, apalagi nanti sebentar lagi ada ibu kota negara. Itu saya nggak tahu. Oh, Soalnya itu kebijakannya pengurus ya. oh, oke. Nah, Mbak Erna, tema kita kan malam ini kita mau bicara tentang jejak Alkitab di suku-suku terasing nih, terutama nih. Oke. Iya, artinya Oke. bagaimana kita akan bicara tentang bagaimana Alkitab bisa sampai ke suku-suku di pedalaman, suku-suku terasing itu, bagaimana mereka menerima Alkitab itu. Nah, tapi ngobrol-ngobrol kan Mbak Erna punya posisi yang cukup penting dalam kaitan dengan itu tuh. Departemen Komunikasi dan Pengembangan Jaringan ya. Nah, pertanyaan yang ingin diajukan, sudah ke suku-suku mana saja tuh untuk membawa Alkitab untuk mereka terima? Sudah ke pedalaman mana saja atau sudah ke wilayah mana saja untuk mengantar Alkitab itu? Iya nih, gara-gara pertanyaan ini jadi saya menghitung. Saya Oh, masuk LAI kan, saya masuk LAI kan 2001 ya Kak Oce ya. oh Jadi saya iya. masuk LAI 2001, lalu 2005 saya diangkat menjadi kepala departemen gereja dan masyarakat saat itu, belum komunikasi. Nah, kurang lebih saya hitung-hitung barangkali minimal ada 19 suku lah yang pernah didatangi. Di Sumatera itu ada Mentawai, lalu kemudian ada Rejang Lebong di Bengkulu. Pernah juga menyampaikan Alkitab ke suku anak dalam di Jambi. Kemudian kalau di wilayah Kalimantan itu pernah menyampaikan di Dayak Ngaju. Dayak itu rupanya banyak suku-suku, banyak subsuku ya. Ada Dayak Ngaju, Dayak Kanayat gitu ya, Dayak Maanya. Kemudian di Sulawesi ada Sangir, ada Siau. Terus kemudian pernah ke Bolang Mongondo, kemudian di situ ada Tonsea atau Temboan. Di Halmahera, nah ini Halmahera nih bagiannya kakak nih. Halmahera Utara ada pernah ke suku Tabaru. Lalu di wilayah Nusa Tenggara Timur pernah ke Kodi ya,
Iya, Sumba ya, dan iya. Sabure juga. Yang Papua agak banyak karena memang 2001 saya sempat ditugaskan di Papua 6 bulan tuh di Nabire Paniai. Pernah Hmm. ke suku P, suku Souk, Yali Anggruk, Yali Selatan, dan Lani. Itu Serta ke waktu beberapa tempat. waktu baru masuk LAI itu ya, 6 bulan tinggal di Papua itu ya, di Ya, wilayah pedalaman itu. ya, di Nabire sama Paniai. Kalau sekarang sih Hmm. tidak. Saya lihat kemarin kurang lebih 3 tahun lalu Nabire itu sudah tidak lagi, khususnya Paniai tidak lagi pedalaman. Kalau Hmm. 2001 ke sana kemana-mana harus jalan kaki kalau Ce. Hmm. Jadi Oke. kalau kita mau, saya kan di sana ditempatkan menjadi seperti kayak project officer untuk program pemberantasan buta aksara, mengajar mereka membaca. Jadi kita kerjasama dengan Hmm. gereja, mengajar mereka membaca selama 6 bulan. Jadi kalau mau mengunjungi peserta belajar, melihat apakah kelas itu berlangsung, ya harus jalan kaki ke Bibida misalnya. Bibida itu kalau kita berangkat jam 7 pagi, nyampe di kelompok belajar itu sekitar jam 1 siang. Berarti pengalaman menarik itu ya. Jadi dari habis ngurusi sekolah ya di Penabur dulu kan pernah ya, Ya, ngurusi sekolah, kemudian pindah ke LAI, baru masuk terus ditaruh di daerah pedalaman pedalaman. pada waktu itu ya. Jadi Ya, sebuah jadi 6 pengalaman bulan di yang Nabire, menarik ya. ya 6 bulan di Nabire, 6 bulan di Paniai. Saya Hmm. hanya sekali pernah punya pengalaman sekali naik pesawat waktu Jakarta Jogja. Nah, kerja di LAI hampir setiap bulan karena Nabire Pania itu hanya bisa ditempuh dengan pesawat kecil. Hampir tiap bulan bolak-balik ya naik pesawat gitu. Oh. Nah, apa tantangan yang dihadapi dalam situasi-situasi seperti itu? Terutama juga ketika kalau membawa Alkitab ke suku-suku di pedalaman itu atau ke suku-suku yang dikunjungi itu. Apa Iya, tantangan yang biasa dihadapi? yang pertama pasti karena geografi ya Kak. Geografinya Mm-mm. tuh kan lokasinya yang jauh ya. Kadang-kadang kita harus berjalan kaki, lalu naik ojek, Mm-mm. pernah juga menyeberangi sungai, Mm-mm. pernah juga ya naik apa itu ya istilahnya tuh kayak speed gitu, tapi Iya. dari batang pohon itu loh, kano gitu ya, seperti kano. Nah kayak Orang gitu-gitu. apa rakit gitu, rakit, semacam Nggak rakit. rakit, jadi batang pohon itu dikorek gitu, jadi kita harus dayung gitu. Itu Oh, waktu di oke. Bali itu. Jadi ya sempat belajar dayung juga, diajarin sama Hmm. pendeta karena hampir kalau kita menyeberang untuk ke lokasi harus 1,5 jam ya, dayung begitu ya. Lama-lama Hmm. akhirnya udahlah belajar aja sekalian gitu. Lumayan juga Hmm. sih buat bentuk tangan ya. Jadi olahraga gitu. Tapi tapi kalau bawa muatan bagaimana? Kan kalau sendiri saja tidak masalah, tapi kalau harus bawa muatan, artinya bawa perlengkapan yang lain termasuk bawa kiriman barang atau apa, gimana itu? Nah, biasanya Alkitabnya kita datang duluan, Kak. Jadi Alkitabnya Hmm. datang duluan dan sudah diatur mereka supaya Alkitab itu nyampe duluan gitu. Alkitabnya ndak ikut Ya, dayung gitu ya? ya enggak lah itu. Jadi, pernah kami ke Seko, jadi Alkitabnya itu dibawa dengan kuda. Dibawa dengan Oh. kuda. Karena waktu itu transportasi yang ada jalan kaki, naik motor atau kuda. Hmm. Nah, kami waktu itu memilih, waktu di Seko Padang itu milih naik ojek. Tapi rupanya karena memang medannya sulit, ya percuma juga, nggak bisa, Hmm. motor itu nggak bisa kita tumpangi, kebanyakan jalan kaki gitu loh. Alkitabnya naik Alkitabnya udah kuda, nyampe duluan. oh naik pakai kuda, orangnya nuntun kuda, Alkitabnya di atas kuda. Iya, itu pengalaman 2007 tuh yang paling, aduh saya bilang, saya beberapa kali ke pedalaman selalu ada air misalnya seperti itu. Tapi saat Iya. itu satu botol aqua pun tidak ada yang jual. Belum ada iklan air Sudekat ya? Wah, belum ada iklan air sedekat. Ya. Air berlimpah, cuma tidak ada media yang kita nggak bawa tempat minum. Karena kita Ah, pikir, oke. saya pikir dimanapun itu pasti akan ada orang yang menjual air mineral gitu. Rupanya Mm-mm. saat itu tidak ada. Yang ada waktu itu kami dapat ada 6 kaleng Pepsi Cola gitulah. Kami Oh. bersembilan
9 tukang ojek, 9 tim. Ya udah Walah. sharing Oh. karena memang ya seperti itu kondisinya. Tapi Hmm. memang umat di sana ya memang menantikan ya kita harus lakukan itu gitu untuk memastikan bahwa Alkitab itu memang betul-betul sampai di tangan yang tepat gitu Kak. Oke. Terus yang paling menarik apa? Kalau itu tadi tantangan, yang paling menarik yang membuat apa Mbak Erna selalu terkesan dengan pengalaman-pengalaman ini yang membuat Mbak Erna tidak pernah mau berhenti untuk terus melakukan kontak dengan suku-suku ini dan terus mengupayakan penyaluran Alkitab ke mereka. Apa pengalaman yang paling menarik, yang paling berkesan yang ya lalu selalu ingin ada bersama dengan mereka? Yang pertama adalah perjumpaan ya. Perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang memang tinggal di pelosok itu, kerinduan mereka tuh rasanya membuat kita kelelahan ketika perjalanan itu hilang semua. Karena mereka betul-betul begitu tulus menantikan dan merindukan. Sampai kadang-kadang di beberapa lokasi mereka memang tidak bekerja Oce. Karena tahu bahwa kita mau datang, jadi seharian mereka menunggu. Padahal kita datang, ya, padahal kita datang misalnya sampai sana sudah jam 10 malam, jam 11 malam, karena memang lokasi yang sulit ditempuh gitu. Mereka nunggu kita, dan mereka sudah siapkan semua, hidangan misalnya seperti itu. Pernah satu kali ke MAPI itu, bahkan 3 desa sudah dikumpulin. Jadi rencananya kami akan datang ke sana waktu itu di hari Minggu. Jadi mereka sudah kumpul, rupanya uniknya karena itu di daerah Papua ya, hari Minggu itu pom bensin tutup. Jadi kami tidak bisa beli pom bensin. Beli bensin ya, tidak bisa beli bensin dan akhirnya kita tidak bisa jalan ke sana. Baru kami berangkat itu hari Senin. Nah, mereka padahal sudah menanti dari hari Sabtu. Mereka sudah mempersiapkan semuanya. Lokasinya itu jauh betul-betul naik kita kayak naik katinting gitu ya. Sampai ke sana. Kalau sorry potong. Kalau saya lihat video-video yang ditayangkan LAI itu, mereka bahkan juga dari berbagai tempat jalan kaki, bahkan melewati medan-medan yang katakanlah tidak begitu mudah, tidak semulus. Katakanlah kalau kita ada di kota-kota besar, tapi mereka berbondong-bondong, beramai-ramai itu pergi ke tempat di mana Alkitab akan diserahkan kepada mereka ya. Benar sekali. Benar. Dan mereka rela melakukan itu. Ya karena bagi mereka itu berharga, Kak. Berharga sekali. Harganya tuh ya nggak bisa tidak bisa diungkapkan lah ya. Saya pertama kali saya datang itu ketika peluncuran perjanjian baru dalam bahasa Mei. Jadi orang itu ngumpul satu gereja penuh di jalan-jalan penuh dan mereka tidak akan pulang kalau belum mendapatkan Alkitab. Sampai seperti itu. Dan akhirnya kita bagi, mereka nggak mau tahu, pokoknya kami mau dapat Bu. Ya kita atur satu keluarga satu saja karena memang terbatas ya, gitu. Tapi memang apakah memang LAI sudah mengetahui seberapa banyak jumlah mereka, paling tidak jumlah keluarga itu, sehingga pembagian dari LAI itu akan paling tidak seperti yang tadi dikatakan, satu keluarga akan dapat satu Alkitab. Ya, jadi Kak, boleh saya sampaikan, biasanya dibagi dua ya. Kalau memang Alkitab dalam bahasa daerah terbitan baru, kami biasanya naik cetak 5.000. Jadi memang dibagi paling nggak minimal satu keluarga satu lah. Tapi kalau program satu dalam kasih, memang kami melakukan survei dulu. Kami lakukan survei, jumlahnya berapa. Lalu biasanya kalau berapa donasi yang kami kumpulkan, itu yang kami sesuaikan. Kami putuskan, oh ini diberikan sekian. Paling tidak satu keluarga dapat satu Alkitab besar, satu untuk anak-anak gitu loh. Oh, jadi ada versi untuk orang besar atau orang dewasa, dan juga ada Alkitab untuk anak-anak, dan itu dalam bahasa lokal juga. Kalau bahasa lokal, Alkitab anak-anak kami sebut dengan kabar baik bergambar. Dalam bahasa daerah, ya. Itu berisi gambar-gambar dengan cerita-cerita Alkitab dalam bahasa ibu mereka. Nah, memang kebijakan kami beberapa tahun terakhir ini, Kak,
Karena memang untuk menerjemahkan perjanjian baru itu kan memakan waktu yang lama. Minggu lalu Pendeta Anwar Chen sudah menceritakan ya. Jadi Iya. biasanya kami mengawali dengan menerjemahkan dan menerbitkan kabar baik bergambar dulu, Kak Oce. Iya. Buat Supaya anak-anak kami itu ya. tahu, ya Iya. buat anak-anak, supaya kami tahu minat dari masyarakat setempat, gereja setempat terhadap bahasa itu. Jadi boleh dibilang tidak mubazir kan kalau mereka tidak menggunakannya dan sebagainya gitu. Daripada Berarti kita mulai kerjanya perjanjian. Berarti kerjanya itu double ya, nerjemahin Alkitab sambil harus memikirkan juga ilustrasi atau gambar, terutama untuk anak-anak ya. Iya. Enggak, kalau Nah. untuk kabar baik bergambar, kami ambil dari salah satu terbitan Lion Publishing. Oh, oke. Jadi sudah ada, tinggal diterjemahkan saja. Dan Oh, itu jadi biasanya kita pendek ya. Oh, jadi tidak ada upaya misalnya katakanlah dalam rangka menyesuaikan dengan masyarakat, gambar-gambarnya itu lebih menyesuaikan dengan konteks masyarakat. Misalnya kalau di Papua, gambar-gambarnya apa lebih bercirikan orang Papua, enggak ya? Mungkin karena lebih sulit dan memakan waktu lebih banyak ya. Belum itu belum. Kita baru melihat ada satu terbitan dari luar yang baik, lalu kita terjemahkan dalam bahasa daerah. Dan itu justru malah awalnya penerbitan seperti itu kan dikhususkan untuk anak-anak. Namun kalau di Papua ketika kabar baik bergambar itu diluncurkan, para pendeta hamba Tuhan juga senang. Karena ada gambarnya menarik dan berwarna gitu. Jadi mereka bilang, Mama kami suka sekali ini gitu. Jadinya ya saya bilang ini untuk anak-anak sebenarnya. Bapak bukan ini tidak ditujukan untuk orang tua, tapi mereka memang ya menyukai gitu ya. Karena memang boleh dibilang hampir jarang mereka bisa mendapatkan buku-buku ya. Saya sangat terharu sekali ketika kami peluncuran perjanjian Alkitab dalam bahasa Yali Selatan. Saya menyaksikan dan di sana ketua sinodenya mengatakan begini, Ibu 2001 kami meluncurkan pertama Alkitab ini. Dan itulah boleh dibilang buku satu-satunya di setiap keluarga tahun 2001. Kakak bisa bayangkan tuh. Iya. beberapa Alkitab yang masih ada, saya melihat beberapa mama bawa itu sudah mekar karena sering dibaca, dibuka ya. Dibuka betul. Jadi itu Alkitab saya sudah mekar. Dan mereka waktu itu memang sangat rindu sekali untuk bisa punya Alkitab lagi yang diterbitkan lagi ya, Yali Selatan itu Kak. Iya. Dan mereka cuma hanya mengandalkan Alkitab bahasa daerah mereka itu ya. Itu saja ya. Mereka tidak menggunakan Alkitab bahasa Indonesia begitu. Banyak dari mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Gitu. Jadi banyak sekali orang-orang di sana memang tidak mengerti Kak. Mereka tidak pernah keluar. Tidak ada televisi Kak. Tidak ada listrik Kak. Jadi bagaimana bisa masuk? Memang betul-betul pedalaman Kak, pedalaman. Gitu. Jadi sekali ikut deh, supaya bisa tahu. Jadi Alkitab bahasa lokal itu sangat membantu buat mereka untuk juga sebuah proses literasi, tetapi juga punya kaitan juga dengan ya katakanlah memberantas buta huruf, buta aksara begitu misalnya. Ya, pasti itu, pasti. Dan boleh dibilang yang saya jumpai di Yali Selatan, kemudian ketika kami peluncuran KBB Yali Anggruk ya, itu memang proses literasi juga dikerjakan dan dilakukan. Dan mereka percaya ketika orang belajar langsung dari Alkitab, itu lebih mudah untuk bisa segera membaca. Itu kesaksiannya Kak. Jadi Alkitab dipakai untuk orang juga belajar membaca ya? Di beberapa lokasi, di beberapa titik. Di beberapa lokasi. Jadi Alkitab tidak hanya punya manfaat untuk membangun iman atau pengetahuan terhadap
atau pengenalan terhadap firman Tuhan, tetapi juga menolong masyarakat untuk belajar membaca dan ya katakanlah bermanfaat dalam proses literasi itu ya. Ya, termasuk di dalamnya sebenarnya melalui penerbitan Alkitab itu kita melestarikan, memelihara bahasa setempat. Jadi kalau bahasa itu tidak ditulis, tapi dituturkan, bukan mustahil satu kali akan hilang kan penuturnya. Oke. Tapi ketika itu dibukukan, ada bukti gitu bahwa ini pernah dibukukan. Dan untuk generasi berikutnya itu akan sangat membantu sekali buat mereka untuk belajar dalam bahasa ibu. Itu kan juga bahasa daerah adalah kekayaan yang perlu kita lestarikan, kekayaan dari Tuhan ya. Oke, jadi kalau boleh sedikit disimpulkan, Alkitab ini, Alkitab dalam bahasa lokal terutama, punya manfaat selain untuk memperkenalkan firman Tuhan kepada masyarakat atau orang Kristen atau orang beriman yang ada di situ, dia juga bisa membantu proses literasi, menolong orang belajar membaca, mengenal huruf dan sebagainya. Tapi yang ketiga ini juga punya manfaat dalam menjaga tradisi bahasa itu ya, pewarisan bahasa itu yang tidak hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga karena tertulis dalam bentuk Alkitab, dia juga terjaga bahasa itu. Betul. Iya. Betul. Dan yang paling penting adalah melalui pencetakan atau penerbitan ada transformasi memang yang dirasakan oleh satu masyarakat. Jadi waktu saya ingat ke satu tempat namanya itu Apahapsili. Apahapsili itu daerah yang artinya tempat di mana orang menguliti manusia. Jadi suku itu sebelum Injil masuk adalah suku yang mencari jalan pintas dengan kekerasan, ya, perang dan sebagainya dan makan orang gitu Kak. Tapi sejak Injil masuk, pemberitaan Injil masuk itu berubah semuanya. Mereka jadi menjadi damai sejahtera dan saya sampai pikir kalau Injil saja tidak masuk, apa yang akan terjadi di wilayah-wilayah seperti itu, saya tidak bisa membayangkan. Tapi karena Injil masuk, sekarang daerah itu menjadi daerah yang penuh damai, walaupun tidak ada listrik, ya, tidak ada internet. Saya 4 malam di sana, memang seperti terputus dari dunia luar. Tapi merasakan damai ya, karena memang masyarakatnya cinta damai. Dan mereka bilang bahwa kami sempat wawancara dengan satu, boleh dibilang misionaris atau guru Injil pertama ya. Ketika ditanya bagaimana, enakan daging manusia atau daging B2? Si guru Injil itu mengatakan, saya sudah lupa itu karena sudah lama sekali. Sekarang ketika saya mengikut Kristus, sudah tidak lagi perang menjadi satu-satunya jalan keluar. Hidup mereka begitu damai. Gitu, kalau proses-proses itu ada juga di suku-suku yang lain, misalnya selain misalnya kalau yang tadi ceritakan lebih banyak dengan Papua, apakah ada juga di suku-suku yang lain misalnya di luar Papua misalnya, Mbak Erna? Iya, menurut saya sih sama juga Kak ya. Karena memang ketika Injil datang dan Injil itu diberitakan dalam bahasa suku, pasti akan terjadi perubahan yang cukup besar ya. Pemberitaan firman Tuhan dan perubahan dari perilaku itu juga akan terjadi. Karena kan firman Tuhan kan punya kuasa yang luar biasa untuk mengubah hidup. Mengubah hidup Kakak juga kan, dan saya. Gitu loh. Jangan dilupain itu. Kalau itu nanti kita diskusi mahasiswa teologi aja ya. Enggak, itu tapi yang sangat menurut saya itu yang paling mendasar dan menyentuh gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita tidak dapat di bangku kuliah ya. Tapi bisa dirasakan ketika kita mengalami perjumpaan-perjumpaan itu dengan orang-orang pedalaman ya. Ya memang mereka menantikan dengan tulus. Oke, berarti kalau Anda kerja di LAI dari dulu udah rasakan itu ya? TikTok rasakan lah. Tengah jemaat kan juga pasti ada lah perjumpaan itu juga.
Cuman Oh, ada yang membedakan gitu iya, kan. Ya sama lah semuanya. Orang kan pasti akan berjumpa dengan siapa Tuhannya, siapa betul. Kristus yang sudah Iya, menyelamatkan kan seperti iya. itu. Iya, sorry, ini apa pertanyaan yang sedikit menggelitik. Itu Hmm. artinya kan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang sudah menjadi Kristen sebelumnya, gitu kan? Atas apa karya misionaris mereka datang, ya katakanlah memberitakan Injil dan masyarakat itu menjadi Kristen dan sekarang Alkitab dibawa kepada mereka. Nah, pertanyaannya apakah juga masih ada sisa-sisa kepercayaan-kepercayaan sebelumnya atau enggak? Pastilah Kak, pasti Hmm. masih ada di Artinya beberapa. ditemukan dalam pengalaman-pengalaman itu juga atau gimana? Ada, misalnya di daerah Sumba kan ada kepercayaan Merapu yang masih cukup tinggi juga Hmm. peminat Mm-mm. penganutnya ya. Dan Mm-mm. setiap tahunnya upaya yang dilakukan gereja adalah memberitakan. Cuman kan Hmm. LAI adalah badan logistik gereja. Iya, LAI tidak langsung ke umat. Jadi tidak langsung ke LAI umat, memang betul. ya membantu gereja Hmm. di dalam melaksanakan tugasnya, Mm-mm. kesaksian, pelayanan ya, gitu. Iya. Dan persekutuan itu, Kak. Iya, jadi makanya yang tadi yang saya mau garis bawahi artinya bahwa Alkitab itu melalui gereja dibagikan kepada mereka Umat. yang sudah apa percaya gitu ya. Jadi kan supaya jangan Ya. ada yang mungkin berpikir, loh, apa terus kalau mereka yang belum percaya kalau cuma asal dibagikan bagaimana? Perlu ditegaskan bahwa LAI berhubungan dengan gereja dan melalui gereja inilah Alkitab dibagikan kepada mereka yang sudah percaya, orang-orang Kristen begitu, ya. Iya. Karena mungkin nanti ada yang bertanya, oh, kalau misalnya prosesnya jadi kayak semacam proses literasi itu orang belajar, khawatirnya orang berpikir dia belajar membaca padahal yang dibaca Alkitab begitu. Itu kan yang nanti kalau apa tidak terlalu jelas lalu ada kecurigaan atau Benar, benar. kekhawatiran begitu. Ya, Iya. prinsip utamanya sih karena kami kan punya ada 6 pilar kemitraan ya, Kak. Jadi Apa ketika tuh? LAI Apa melakukan tuh? pilar kemitraan itu yang pertama adalah gereja, tentu saja yang Mm-mm. menjadi pokoknya. Kemudian ada kemitraan individu ya, umat Kristen, umat Iya. Kristiani. Yang ketiga ada lembaga, kemudian yang keempat itu ada perusahaan, yang kelima ada Mm-mm. pemerintah, dan yang keenam adalah persekutuan internasional ya, Mm. melalui United Bible Society. Mm. Dan dalam melaksanakan tugasnya, mandatnya yaitu baik itu menerjemahkan, mencetak, mendistribusikan, lalu Bible engagement, lalu Mm. Bible advokasi dan Bible ministry, LAI selalu bekerja sama dengan 6 mitra itu gitu. Mm. 6 Dengan pemerintah apa? Dengan pemerintah? Dengan pemerintah apa? ya karena kan boleh dibilang LAI lah yang menerbitkan Alkitab kan Kak sebagai sarana Mm. untuk eh, pengembangan atau pembinaan spiritual bangsa ya. Dan Iya. salah satu tugas atau peran LAI untuk program pemberantasan buta aksara itu juga membantu pemerintah, Pak Kak. Oh, jadi kerjasama dengan pemerintah itu lebih dalam kerangka apa memberantas buta aksara itu. Ya, dan pembinaan mental spiritual bangsa, Kak, Hmm, melalui hmm. penerbitan Alkitab kan. Tapi ada kerjasama-kerjasama yang lain yang dalam tanda kutip punya manfaat langsung untuk LAI, bukan ke Alkitab, masyarakatnya. Alkitab pemerintah pesan Alkitab, Depak itu pesan Alkitab dari ke kami kan. Oh, oh, Langsung. oke. Jadi pemerintah memesan dan itu dicetak oleh LAI untuk pemerintah begitu Benar, istilahnya. ya, Hmm, ya, iya. dibagikan Depak ya ke gereja-gereja. Nah, pertanyaan yang lain mungkin melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Sebenarnya lalu bagaimana kelanjutan hubungan LAI dengan suku-suku yang ada di pedalaman atau mereka yang menerima Alkitab ini dalam kelanjutan memanfaatkan Alkitab itu secara baik? Atau setelah selesai menyerahkan Alkitab, ya semua terserah kepada gereja
utama begitu? Atau ada juga kontak hubungan LAI dengan mereka? Nah, biasanya kontak itu akan diteruskan salah satunya oleh Departemen Penerjemah, Kak. Jadi kalau mereka mau meningkatkan ke tahapan berikutnya, perjanjian baru tentu harus dilakukan komunikasi berkelanjutan ya. Dan kita Iya. juga melihat apakah dampaknya Iya, tapi maksudnya yang juga, ya gimana yang gimana? berikutnya dengan gereja kan, Kak. Komunikasi kita dengan gereja kan tidak akan putus. Memang Iya. kalau untuk orang-orang pedalaman memang sulit, Kak. Kadang-kadang sinyal aja nggak ada. Kita mau komunikasi bagaimana? Tapi paling tidak kita mendengar bagaimana tanggapan mereka, bagaimana setelah mereka menerima Alkitab, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Paling kontaknya sebatas itu, Kak. Kontaknya dengan gereja atau kontaknya dengan lembaga perwakilan itu, dengan perwakilan LAI di Jayapura atau di Papua atau di Sumatera, di Medan atau di Makassar dan sebagainya itu. Iya. Otomatis kalau memang itu wilayah perwakilan, perwakilan yang akan kontak dengan masyarakat itu. Tapi kalau itu di bawah kantor pusat, ya kami yang komunikasi lanjut gitu. Komunikasi juga dilanjutkan dengan berbagai program yang lain ya, Kak. Karenanya kalau boleh kita berbicara kemitraan, itu memang akan di follow up dengan kesepakatan kerjasama dengan sinode gitu. Kerjasama aja apa saja yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh LAI dengan sinode. Gitu, Kak Uce. Oke. Iya, tapi kan pertanyaan saya ini juga terkait dengan misalnya kan ada program membaca beberapa pasal Alkitab per hari apa begitu kan, yang dicanangkan bersama-sama termasuk juga dengan LAI. Nah, sejauh mana program-program semacam ini juga dilakukan atau diteruskan oleh teman-teman suku-suku ini? Ataukah itu menjadi kerjaannya gereja setempat? Ya, memang kami sangat mengharapkan itu menjadi ranah gereja untuk bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan umatnya. Jadi memang menjadi ranahnya gereja, Kak. Karena sekali lagi bahwa LAI tidak langsung terkait atau komunikasi dengan umat, tapi selalu melalui gereja. Dan kami sangat menghimbau sekali bahwa gereja bisa berperan aktif dalam hal ini. Entahkah mereka membuat lomba-lomba untuk membaca dalam bahasa Alkitab dalam bahasa daerah dan sebagainya, Kak. Tapi biasanya kalau di pedalaman setahu saya sih memang ada, mereka sudah punya seperti kebiasaan ya, Kak. Karena boleh dibilang hiburan mereka satu-satunya ya antara lain yang membaca Alkitab. Oh, jadi membaca Alkitab menjadi sebuah hiburan juga ya? Iya. Menjadi habit mereka, iya kan? Karena memang apa yang lagi yang mereka kerjakan ya setelah selesai ke kebun dan sebagainya ya salah satunya memang Alkitab dibaca-baca terus gitu. Alkitab dibaca Kegiatan, terus. Iya. ya kegiatan di gereja memang sangat padat ya di gereja itu ya. Tapi ini ada yang nanya misalnya, Mbak Erna, apakah berarti suku-suku itu termasuk kepala-kepala suku itu kan juga semua berarti sudah Kristen ya? Yang tadi itu. Ya. Iya. Ya, yang kita datangi pasti Kak, karena sudah ada gereja kan yang menggembalakan yakni di sana. Oke, iya. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kalau ada kepala suku yang tidak percaya pada Kristus? Bagaimana kalau ada kepala suku yang tidak percaya kepada Kristus? Belum ada, tapi pengalaman semua ya sudah percaya karena dalam kaitan kontak dengan gereja yang tadi kita sampaikan itu ya. Iya. Benar. Nah, kembali lagi kepada apa yang mereka katakan, jadi ya mereka boleh dikatakan beruntung atau saya tidak tahu ya, tapi ya beruntung artinya bahwa Alkitab masih menjadi sebuah hiburan karena mereka belum terkontaminasi dengan hiburan gaya orang-orang kota yang Alkitab justru kalau sudah kesel, sudah capek baru dibaca, bukan menjadi hiburan itu ya. Ya tidak semua tapi ya itu yang terjadi. Ya. Nah, tapi saya sedikit mengembangkan diskusi kita terkait dengan apa yang dilakukan LAI ini sebenarnya. Itu artinya kan tadi kalau dikatakan LAI tidak hanya sekadar mencetak buku
atau Alkitab dalam bahasa lokal untuk masyarakat, terutama yang orang dewasa, tapi juga punya produk untuk anak-anak, Alkitab bergambar gitu ya, kabar baik bergambar itu. Nah, pertanyaan saya, jadi sebenarnya apa saja ya, waktu itu sudah disinggung sedikit oleh Pak Anwar Chen, tapi sebagai orang yang membidangi bidang komunikasi yang juga paling tidak menjual apa yang sebenarnya ada di LAI, bukan dalam arti bidang pemasaran, tapi maksud saya itu berarti sebenarnya produk-produk apa saja sebenarnya yang dimiliki oleh LAI. Karena kan kalau misalnya saya lihat searching juga di internet itu, lihat di shopnya LAI itu kan sangat banyak sebenarnya. Betul. Bahkan Alkitabnya yang ada Alkitab yang dengan seri semacam ensiklopedia, begitu juga di dalamnya gabungan. Lalu ada Alkitab yang macam-macam jenis, yang berwarna-warni itu, yang covernya itu yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya produk-produk ini, yang pertama, produk-produk ini apa saja, dan ini ada dalam kaitan mau menjangkau masyarakat yang mana nih? Ya, jadi kita kan punya visi sampai 2035 itu firman Allah menjangkau semua generasi. Oke. Nah, karena mau melayani semua generasi, LAI berupaya untuk melayani setiap segmen yang berbeda-beda. Jadi untuk yang usia lanjut misalnya saja, ada Alkitab dengan big letter. Jadi ada Alkitab spesial layout yang besar, tapi ini ada juga yang big letter. Big letter itu kalau Times New Roman berapa? Times New Roman 14 atau 16 atau 6 tapi dia tebal. Jadi lebih mudah, dan setiap ayatnya itu akan ada spasi ya, baru ya. Jadi di rata kiri. Itu akan mempermudah buat usia-usia kakak lah ya untuk bisa membaca. Di mimbar itu kan suka susah ya kalau membaca lebih kecil ya. Ini penghinaan namanya ini. Kemudian ada juga Alkitab tematis, Kak. Alkitab tematis itu mulai ada Alkitab finansial, lalu ada Alkitab hidup sejahtera. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau finansial, Alkitabnya cuma hanya memuat ayat-ayat tentang uang, tentang hal-hal yang berbau finansial, atau? Terus apa bedanya? Lengkap. Kenapa dinamakan Alkitab finansial? Ayat-ayat yang terkait dengan penata layanan itu di stabiloin, itu satu. Diberi warna-warna beda gitu ya? Ya, diberi warna yang membedakan. Lalu kemudian yang kedua adalah ada 40 tema, ada 40 refleksi lah ya, perjalanan hari pertama sampai ke 40 perenungan tentang penata layanan itu sendiri. Nah, itu. Begitu juga hidup sejahtera berkeadilan sama. Ada pertemuannya, kemudian juga ada ayat-ayat yang berbicara tentang hidup sejahtera berkeadilan itu diwarnai. Ada tema politik untuk para politikus enggak? Itu kita akan pikirkan ke depan kali ya. Kalau di berkeadilan kayaknya harusnya ada itu kan. Ya. Tapi mungkin dibuat tema khusus, tema politik untuk politikus gitu kan, supaya politik di Indonesia sedikit lebih baik lah dengan bantuan LAI, menstabilo ayat-ayat yang lebih sesuai begitu. Iya, kita doakan aja. Kalau politikus Kristen baca Alkitab harusnya sih lebih baik, Kak. Dan dilakukan. Iya. Gitu kan? lalu berikutnya ada Alkitab edisi studi yang memang menjadi. Tapi sorry sebelumnya. Dari yang tema-tema itu yang paling banyak jadi minat apa? Maksudnya yang paling banyak gitu diminati. Ya? Iya, paling banyak diminati, laku tentunya lah. Tema apa? Kayaknya kalau saya bilang dari antara Alkitab tematis itu, Alkitab edisi studi itu yang paling laku keras, Kak. Edisi studi. Ya, yang tebal itu ya? Yang tebal itu ya? Ya, itu untuk pendeta-pendeta, untuk mahasiswa teologi itu laku keras tuh, Kak. Karena cukup membaca itu bisa membuat khotbah dan tanpa perlu merefer ke banyak buku, katanya begitu sih. Iya. Nah, selain itu, apa lagi? Dan untuk anak-anak juga ada segmennya. Iya. Misalnya anak-anak sekarang ada Alkitabku yang dimodifikasi dengan digital, Kak. Jadi ada
Ya, ada toko-toko di mana bisa ketika kita scan QR-nya, maka toko itu bisa berbicara. Misalnya, Oh, saya seperti ada. yang dicontohin apa yang diperlihatkan Pak Pendeta Anwar Chen minggu lalu itu ya, Alkitab yang Mm, itu ya, yang ya, model itu ya. betul sekali, Oke. betul sekali. Lalu Iya. ada permainan game board juga. Permainan game Ah, board itu sebenarnya seperti permainan ular tangga gitu ya. Permainan ah, ular tangga, cuman kalau mau jalan harus menjawab dulu pertanyaan tentang Alkitab. Itu iya. menarik. Dan di era seperti saat ini, di mana sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, banyak Mm, keluarga yang membeli game board. Karena iya. dengan begitu mereka bisa bermain bersama. Nah, Itu. Lalu untuk pertanyaan, iya, pemuda, oke, lanjut dulu. Lanjut, untuk lanjut, lanjut. pemuda ada pemuda, ada Alkitab yang kami sebut dengan Alkitab jurnal, Kak. Jadi di kiri Iya. kanannya itu ada space di mana anak muda bisa menggambar ataupun membuat catatan. Itu penting juga kalau ada pendeta mau beli kan, ada Ah. dapat inspirasi dari ayat tertentu bisa menulis di sebelah kanannya. Gitu, Kak. Paling paling kalau dibawa ke hari Minggu ke gereja mereka catat pendetanya ngomong ini berapa kali, gambar perilaku pendeta. Biasanya gitu kan pengalaman waktu kuliah begitu toh? Iya, Barangkali kali ya. iya. Tapi yang Kalau ya, enggak ketika pendetanya bosan mereka menggambar iya bosan gimana? dengar khotbah lalu gambar macam-macam. Tapi yang tadi saya mau nanya, sebenarnya kalau begitu pertanyaannya adalah segmen mana yang mau dijangkau dari masyarakat dengan berbagai Alkitabnya ini? Karena begini, bukan mempermasalahkan harga, tapi pertanyaannya kan pasti harganya bisa berbeda-beda dan pasti tidak semua kelompok masyarakat bisa menjangkau berbagai Alkitab ini. Karena kalau dilihat kan ya harganya lumayan juga gitu kan? Ya, Atau ada eh, program-program LAI juga untuk membantu ini? ya, kalau untuk secara keseluruhan Kak, Alkitab yang banyak laku itu sebenarnya kami sebut dengan general sales. Itu Nah, yang covernya plastik dan itu yang banyak diminati ya. Dan Alkitab general sales ini juga yang kami buat dalam program Satu Dalam Kasih untuk ke pelosok-pelosok tanah air itu. Tentu saja kalau hmm, Alkitab yang dengan yang tadi Kak Oce sebutkan dengan cover-cover yang bagus itu memang harganya jauh lebih mahal. Dan iya, Alkitab itulah sebenarnya mensubsidi Alkitab iya, yang cover plastik itu. Ya iya, memang Alkitab memang perlu disubsidi ya dari betul, sisi iya, harga. Begitu Kak. oke. Melanjutkan apa yang tadi sudah kita bicarakan sebelum kita break tadi, ya, eh, bahwa LAI butuh dukungan atau secara khusus tadi lebih tegas dikatakan bahwa untuk pencetakan Alkitab itu butuh subsidi juga, butuh Hmm. didukung. Dan karena itu ada produk-produk yang lain yang dibuat dalam rangka atau dengan tujuan untuk mensubsidi Alkitab yang covernya seperti kulit itu ya, ya, iya, Bukan supaya seperti kulit memang ada yang kulit betul. oh ada Ada yang yang kulit. imitasi. Oh ya, yang iya. Artinya sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Pendeta Anwar Chen minggu lalu adalah bahwa supaya Alkitab itu bisa dalam tanda kutip lebih murah harganya dan bisa diberikan atau dijual ke masyarakat. Walaupun menurut Pak Anwar Chen itu sudah harga yang murah, masih ada yang minta diskon juga Diskon. gitu kan? Iya. Nah, kalau begitu dalam rangka subsidi-subsidi semacam ini, apa yang sebenarnya diharapkan LAI dalam bentuk dukungan-dukungan terhadap pencetakan-pencetakan Alkitab ini? Ya, eh, terima kasih Kak Oce. Jadi LAI memang sangat menekankan tentang relasi kemitraan ini. Di dalam Hmm. relasi kemitraan ini kami membuat satu gerakan yang kami sebut dengan gerakan DWD. Biasanya kalau Duta dosen Wacana, ini, Duta Wacana. iya, teliti sekali kalau dosennya. D yang pertama adalah doakan. Doakan, doakan kami untuk terus bisa melayani dengan berbagai mandat yang ada. Iya. Kemudian khususnya di bulan September itu ada peringatan Hari Doa Alkitab. Harusnya Oke. dirayakan tuh, di Duta Wacana juga harus dirayakan tuh. Iya. Karena peringatan Hari Doa Alkitab itu sebenarnya mengingat eh,
orang Kristen mula-mula yang bersyukur karena mereka sudah bisa menerima Alkitab terjemahan pertama ya, Septuaginta itu. Jadi mereka menyelenggarakan ibadah syukur di Pulau Patmos. Nah, saya berharap bahwa semuanya bisa bersama-sama melakukan doa, baik itu di universitas, di lembaga, kemudian di gereja. Sepanjang bulan September atau ada tanggal tertentu? Sekali saja. Biasanya di awal, di minggu pertama bulan September. Tapi tentu saja, ya kita menyesuaikan ya. Kalau gereja pikir ada yang penuh, ya mereka bisa menggesernya dan sebagainya. Nah, diharapkan setelah mendoakan, mereka juga nanti ada persembahan yang bisa dihimpun dan disampaikan kepada LAI. Itu seluruh persembahan yang terhimpun itu untuk mendanai penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah, Kak. Ya. Kemudian tadi D, yang kedua adalah W. W itu adalah wartakan. Kalau sekarang mungkin viralkan, sharekan. Apa yang teman-teman dengar tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, dengan memviralkan, seperti saat ini kan setiap malam kita membuat program doa bagi bangsa. Nah, itu bisa diteruskan. Dan begitu mengajak semua umat untuk berdoa. Kemudian, karena biasanya sih Kak, kecenderungannya orang bukan tidak mau mendukung, tapi tidak tahu. Karena tidak tahu bagaimana caranya mendukung. Betul. Atau tidak tahu apa yang dikerjakan LAI. Saya baru tahu tentang detail apa yang dikerjakan LAI setelah saya bergabung di Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kalau selama ini anak-anak teologi juga pasti begitu. Jadi bagaimana kita melihat soal pengetahuan yang harus dibagikan dalam kaitan dengan dewe-dewe tadi itu? Ya, jadi Kak Oce sama teman-teman kan sekali waktu kunjungilah website LAI. Kan website LAI ada www.alkitab.or.id. Lalu kemudian konkretnya sebenarnya langsung saat ini jika punya gerakan untuk menjadi mitra LAI, misalnya sebagai sahabat Alkitab. Sahabat Alkitab itu kan setiap individu yang punya keinginan untuk menopang LAI dengan berdonasi secara rutin. Mulai dari 15.000 saja. Satu kopi kenanga itu kan lebih mahal ya daripada 15.000 ya. Jadi sekali waktu tidak satu bulan puasalah kopi satu untuk bisa nyumbang mendukung LAI gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua tentu saja. Kenapa ukurannya 15.000 tidak dihitung misalnya 20.000 atau lebih murah 10.000 misalnya? Apa yang menjadi ukuran misalnya mengambil 15.000, nanti juga misalnya ada yang sampai pada 90 atau misalnya seperti itu. Ada kriteria atau ukuran-ukurannya begitu enggak? Iya. Atau misalnya katakanlah 15.000. Kalau di era sekarang, gimana? Maksudnya misalnya 15.000 ini diharapkan untuk yang kelas mana begitu, atau yang ini nanti untuk kelas mana begitu, ada enggak? Ya 15.000 untuk mahasiswa lah, bisa lah itu. Oke. Kalau yang sudah bekerja, komitmen ya boleh ditingkatkan, itu kan batas minimal. Tapi kalau ada yang bilang, kami punya banyak sahabat Alkitab di wilayah Tentena itu, donasinya masih 10.000. Banyak beberapa para petani juga berdonasi seperti itu, tidak apa-apa sebenarnya, tidak masalah juga. Yang penting mau rutin donasi ya, rutin donasi itu ya. Iya, rutin donasi. Dia mentransfer itu 1 tahun gitu Kak. Atau bisa juga mendonasikan 1 Alkitab atau 2 Alkitab. Kalau 1 Alkitab itu kan harganya 95 ya Kak untuk program. Gitu. Oke. Jadi silakan saja. Waktu dalam kasih kita itu menyebarkan sekitar 155.000 eksemplar ya ke pelosok-pelosok tanah air gitu Kak Oce. Jadi ada 15.000 dan 95.000. Iya. Di tengah-tengah itu enggak ada. Jadi ini untuk kelas paling bawah dengan kelas paling atas, atau jangan-jangan 95 ini yang tengah, yang atas mungkin lebih tinggi lagi atau gimana?
ruwet banget ya. Artinya kalau punya gerakan berapapun boleh Kak. Misalnya saya mau Oke. 50.000, silakan, tidak apa-apa Oke. gitu. Ah. Mau hanya kami kuatnya hanya 5.000 rupiah, silakan. Ada Hmm. sepasang Oke. suami istri yang berdonasi, ini tunanetra Kak. Ini Hmm. kisah nyata Iya. bahwa dia menghimpun donasinya dari tipsnya untuk sebagai tukang pijat ya. Dia Iya. menghimpun itu selama 6 bulan dan dia bisa mendonasikan 6 bulan itu 1 juta rupiah dan dia Wah, luar sampaikan biasa. kepada ke LAI. Dan yang menurut saya yang sangat mengharukan adalah ketika ditanya mengapa gitu, dia katakan saya tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, tapi saya tahu bahwa dengan dana yang saya berikan ini bisa membantu orang untuk melihat terang Kristus. Mata saya memang tidak bisa melihat terang, tapi hati saya terang dan saya ingin saudara-saudara saya yang di pelosok tanah air itu juga bisa melihat terang Kristus. Saya senang sekali ketika mendengar cerita bagaimana mereka begitu merindukan firman Tuhan. Dan Ah, sepasang suami istri ini 2 kali untuk memberikan donasi kepada LAI. sorry, Tidak saya berapa potong. lama, kemudian suaminya itu dipanggil oleh Tuhan. Gitu, Kak. Aduh. Sorry, saya potong. Melihat apa yang dikatakan atau Sinyal lagi masalah. mendengar apa yang dikatakan Mbak Erna ini, pertanyaan saya, apakah ada Alkitab Braille? Ada, ada. Hmm. Dan Alkitab Braille itu sumbangan dari Lembaga Alkitab Australia. Jadi Hmm. ketika saudara-saudara Dalam yang bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa bahasa Indonesia, Indonesia. bahasa Oke. Indonesia. Silakan untuk menulis surat ke LAI dan kami akan memberikan itu juga gratis, hanya ganti ongkos kirim saja. Oh, hanya ganti ongkos kirim. Bagi apa mereka Sistem. yang membutuhkan ya? Iya, betul. Iya. Jadi pokoknya Oke. kalau sistem di LAI, kalau memang segala sesuatu itu sudah didonasikan, kami akan menyampaikan dan menyalurkan itu Kak secara tepat ya, sasaran sesuai Iya. dengan peruntukannya, termasuk ya, gitu Kak. Nah, tertarik kembali lagi kepada Alkitab program studi. Alkitab apa Edisi studi studi. ini ya, edisi studi, Alkitab edisi studi. Nah, ini kan sebenarnya baik untuk mereka terutama yang ingin belajar tentang Alkitab, tetapi juga mereka yang berkhotbah apa dan sebagainya. Nah, bagaimana mempromosikan ini kepada mereka? Atau kepada mahasiswa misalnya? Iya, salah satunya kita kan hadir di pameran-pameran dari Departemen Penyebaran juga menyampaikan brosur-brosur. Saya berharap Fakultas Teologi Duta Wacana udah pernah juga menerima itu kan? Dan Sudah. salah satunya saya tahu kan harganya itu kan cukup mahal ya Kak. Betul, iya. 650, 50. 650, Iya, dan itu mahal. 675 Dan saya sekitar tahu itu. tidak semua mahasiswa itu mampu membeli. Iya. Jadi karena itu kami juga punya program untuk Alkitab subsidi bagi mahasiswa. Nah, 2 tahun berturut-turut program itu kami adakan dan kami sebarkan kepada kampus-kampus, termasuk Duta Wacana waktu itu ya. Tolong pilih mahasiswa yang betul-betul sangat membutuhkan. Karena saya pernah juga mendapatkan hal itu ketika berada di kampus, ketika membeli Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ibrani, Yunani. Ibrani. Waktu, Ibrani. ya, itu harganya kan tidak semahal seperti di toko buku karena sudah ada yang bersubsidi. Tapi yang lebih murah. Ya. Dan itu yang membuat atau menginspirasi Mbak Erna untuk meneruskan itu di dalam Alkitab edisi studi. Iya. Sebenarnya ketika kami membuat program itu Kak, karena saat saya melakukan pameran, ada seorang mahasiswa yang mondar-mandir di depan meja pameran. Dan dia membuka edisi studi itu, lalu dia ingin sekali. Dia baru selesai sarjana ya waktu itu, dan dia baru saja masuk ke gereja ya, ditempatkan di gereja. Lalu saya katakan, kenapa kamu ingin? Dia bilang, iya tapi nggak bisa gitu loh. Kenapa? Terlalu mahal. Uangnya,
Iya, dia bilang kamu punya uang berapa gitu. Terus saya punya uang sekian. Saya bilang ya udah ambil saja loh. Nanti gimana ya? Nanti Nah, ada yang bayar saya lah. bayar Saya bilang begitu. sisanya. Dan itulah yang menurut saya menyentuh ya, karena kita pernah mendapatkan ya, kita pernah Oke, mendapatkan, saya ya, pernah ditolong ketika mahasiswa untuk mendapatkan buku-buku yang bersubsidi. Kenapa kita ya. tidak melakukan itu untuk mahasiswa yang Untuk lain gitu? mahasiswa yang sekarang begitu ya. Iya, Iya. jadi saatnya Oke, lah kita berbagi sip. gitu Kak. Oke, iya. Nah, kalau begitu, sebagai bagian akhir dari percakapan kita, apa yang kira-kira bisa disampaikan Mbak Erna sebagai orang di bidang apa? Katakan maksudnya Departemen Komunikasi, tetapi juga dalam kaitan dengan kerjasama bagi masyarakat Kristen di Indonesia untuk menjadi bagian dari dukungan terhadap LAI di samping soal tadi memberikan apa donasi atau bantuan tadi. Apa yang kira-kira mau disampaikan juga untuk tetap menjaga relasi umat Kristen dengan LAI sendiri? Ya, mari terlibat dengan kegiatan dan pekerjaan ini. Ini pekerjaan besar menurut saya yang dipercayakan bukan hanya untuk LAI, sebenarnya untuk umat Kristen di seluruh Indonesia. Ya, memang core-nya adalah pewartaan kabar baik itu sendiri. Teman-teman yang banyak menyaksikan yang saat ini kebanyakan barangkali mahasiswa teologi atau pendeta, teman-teman sudah melakukan itu di tengah-tengah jemaat. Lanjutkan, tapi juga mari memberikan kesempatan untuk bisa memberi kesempatan kepada LAI untuk bisa mewartakan apa yang menjadi program-programnya, supaya dengan bersama-sama kita bisa menunaikan tugas dan tanggung jawab untuk Bumi Pertiwi ini. Firman Allah Wah. hadir di pelosok tanah air, gitu Kak. Sehingga menjadi apa slogan LAI Alkitab untuk kita itu sungguh-sungguh dihidupi begitu ya. LAI adalah kita. Oh, LAI L- adalah kita, LAI iya, adalah kita, LAI Alkitab adalah kita atau Alkitab untuk kita? eh, Alkitab untuk semua. Oh, Alkitab Slogannya untuk Alkitab untuk semua. Oh, Ya, Alkitab untuk semua, LAI adalah iya, kita. Oke. Iya. ya. LAI adalah Nah, kita. iya. Nah, Artinya sorry. milikilah ini lembaga eh, kita gitu ya. Kalau Ah, saya hanya ngebayangin Kak, kalau kita tidak ada LAI, barangkali kita tidak bisa membaca Alkitab Kak. Yang bisa membacanya ah. Kak Oce bahasa Ibrani saja Kak. Iya. Nah, sorry, tadi ini sebelum apa akhir, mungkin juga bisa menjadi informasi tadi sudah dibahas. Ada pendeta Martinus Ngabalin nanya apakah masih ada apa model subsidi untuk Alkitab Studi itu sehingga mungkin seperti ada STT di Papua yang berminat untuk itu masih bisa mengajukan itu untuk apa mendapatkannya ke LAI atau bagaimana? Atau itu tergantung pada program-program yang ditawarkan? Ya, memang tergantung pada program. Tapi kalau hanya sedikit, bisalah bersurat. Nanti kami bisa bantu begitu. Oke, Dan iya. mudah-mudahan mahasiswa atau pendeta-pendeta yang saat ini mendengar juga tahu gitu ya. Bukan hanya Mm-mm. mahasiswa, tapi juga pendeta-pendeta di pelosok. Mereka tidak Mm-mm. punya kesempatan untuk Mm-mm. bisa mendapatkan literatur yang cukup baik ya, karena memang juga akses sinyal dan sebagainya itu Mm. juga tidak ada toko Iya, buku dan sebagainya, dan itu sangat membantu. Kami memberikan iya. itu juga kepada para hamba Tuhan. Bahkan Oke. majelis sekarang yang di pelosok yang mau berkhotbah minta juga Oh, supaya mereka majelis juga juga bisa sudah mulai mendapatkan, minta. ya, supaya mereka bisa Iya, mempersiapkan diri dengan baik, gitu oke. Kak. Ya, Mbak Erna, terima kasih untuk sharingnya malam Sama-sama, ini. ya. Sukses untuk kerjanya, untuk tanggung jawab yang diembannya, sukses juga untuk LAI yang adalah kita juga, gitu kan. Thank Semoga you. semoga kerja LAI ke depan juga semakin lebih baik, dukungan kepada LAI juga semakin lebih banyak karena LAI adalah kita. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, salam buat keluarga. Oke, Yesus Iya, berkati. oke, Bye. makasih, Tuhan berkati, bye bye, Mbak Erna.